Di nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Dengan kasih Kristus, Ibu Rini akan buka ibadah ini dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih sore hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada semua hanya karena berkat dan kemurahan Tuhan. Sebab itu kami sadar dengan apa kami balas kebaikan Tuhan. Selain kami bawa hidup kami rindu untuk bersekutu memuji Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus bekerja, urapi kami semua Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pekerjaan ini. Dan kami siap mulaikan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak
anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Yesus, besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dia adalah Allah yang sungguh baik dalam setiap hidup kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
masih tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lebih sungguh lagi, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi
sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, ini menjadi kerinduan hati Tuhan. Bukan cuma pujian kami Tuhan, tapi hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari biarlah Engkau yang berfirman Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan yang boleh ada sore hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar semuanya Tuhan, Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami jemaat-Mu, setiap kami Tuhan, menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan benih itu tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi benih itu bertumbuh, berbuah, bahkan mengubah hidup kami, sampai hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ada sukacita sore hari ini? Ya. Kalau saya katakan tetap semangat, Bapak Ibu katakan semangat terus gitu ya. Puji Tuhan ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih sebelumnya, selamat sore, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang beri kesempatan kepada kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan ya. Sepanjang bulan ini kita sama-sama belajar tentang konsisten Bapak Ibu ya. Tema pada sore hari ini firman Tuhan saya beri tema ya, yaitu apa? The power of konsistensi Bapak Ibu. Nah, ini ternyata konsistensi itu penting Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, setuju dengan saya? Ya. Ternyata di balik konsistensi itu ada suatu kekuatan yang luar biasa. Tapi berapa banyak ya kita seringkali kita sebagai orang percaya, anak Tuhan tidak memiliki konsistensi Bapak Ibu. Berapa banyak seringkali kita cuma mengerjakan sesuatu tuh begini, ya dikerjakan kadang-kadang gitu ya. Senin dikerjakan, Selasa dikerjakan, seminggu dikerjakan, minggu depan tidak dikerjakan lagi ya. Berapa banyak waktu kondisi baik-baik, zona nyaman mungkin kita bisa ngerjakan. Tapi kadang-kadang di masa sulit, waktu ada krisis berapa banyak kita mulai tidak bisa konsisten. Tidak bisa bekerja dengan konsisten ya, tidak bisa melayani dengan konsisten ya. Apa saja yang kita kerjakan itu cuma setengah-setengah. Ya. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya. Terima kasih ya Bapak Gembala kasih tema ini yang luar biasa juga membentuk hidup saya.
Saya ini kadang-kadang karena masalah kondisi, kadang-kadang apa yang saya kerjakan seringkali berhenti nggak konsisten Bapak Ibu. Rasa karena capek, karena lelah, karena kesibukan menyebabkan saya nggak bisa konsisten. Tapi puji Tuhan lewat firman Tuhan sore hari ini Bapak Gembala kasih tema saya yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa waktu hidup kita itu konsisten. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Next berikutnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kata konsisten itu mempunyai arti ketetapan atau kemantapan dalam bertindak ya. Atau bisa diartikan kemantapan melakukan sesuatu secara terus-menerus. Amin Bapak Ibu. Tanpa kita sadari berapa banyak kita melakukan itu nggak bisa konsisten, nggak bisa terus-menerus, nggak punya keteguhan hati Bapak Ibu. Kalau engkau mau luar biasa, kalau ingin engkau mendapat sesuatu yang engkau inginkan, apa yang engkau cita-citakan, supaya engkau mendapat, supaya engkau berhasil, supaya engkau sukses, engkau harus konsisten. Amin. Konsisten itu seperti ini, punya ketetapan, punya kemantapan dalam bertindak, dan itu kita lakukan secara terus-menerus. Amin. Melayani kapan? Terus-menerus ya. Bu Rini ya, Bu Gembala ya. Susah, senang ya, masalah apapun terus melayani. Yang bekerja ya terus bekerja. Yang cinta Tuhan ya terus. Apa saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, itu selama kita enggak konsisten, enggak terus-menerus, enggak pernah maksimal dalam hidup kita. Lah Tuhan rindu tegur saya lewat kebenaran ini. Tuhan itu kepingin gini loh, supaya hidup itu bisa maksimal. Engkau bisa mencapai apa yang engkau inginkan. Engkau supaya bisa hidup sesuai dengan tujuan Allah. Jadi kalau Tuhan ciptakan sesuatu itu pasti punya destiny, punya tujuan. Tuhan ciptakan Bapak Ibu semua saya itu punya satu tujuan yang mulia. Kita ini orang-orang yang berharga biji mata Tuhan. Kita bukan ekor, kita kepala. Ya setuju saya katakan amin. Katakan sebelahmu, kita ini orang luar biasa. Amin. Ya ini Novan, Kiki ini ya. Dulu pegawai saya, sekarang jadi orang luar biasa ya. Dia jadi kerja di bank ya. Saya justru sekarang ya jadi bawahnya dia mungkin ya. Puji Tuhan ya, dulu pegawai saya, sekarang dia jadi marketing, jadi pekerja di bank ya. Saya justru sekarang nggak punya apa-apa ya. Tapi puji Tuhan saya masih punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Next berikutnya ya. Bukan dari Kamus Bahasa Indonesia saja, tapi dari bahasa aslinya dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, yang telah disampaikan 2 minggu yang lalu oleh Bapak Gembala ya. Kata tinggal atau keturunan konsisten itu Bapak Ibu ya, itu berasal dari kata meno ya, sudah dibahas saya mengulangi sedikit ya Om Robert ya. Jadi orang yang punya konsistensi itu dalam bahasa aslinya punya arti meno, yang artinya apa? To stay, artinya apa? Tetap tinggal. Berapa banyak orang mulai ada konflik, mulai ada masalah, mulai ada sesuatu yang enggak baik, enggak mau tetap tinggal, enggak punya kesetiaan. Orang yang konsisten itu to stay, tetap tinggal. Apapun masalahnya, apapun keadaannya. Amin Bapak Ibu. Saya dulu pernah Bapak Ibu ya, tinggalkan gereja ini hampir 3 bulan. Coba kalau saya enggak kembali Bapak Ibu. Hari ini sudah mati Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan ya. Bapak Gembala, ya, Kak Robert, teman-teman semua tetap ya, ayo balik. Seperti itu ya. Jadi orang yang konsisten itu to stay terus apa? Orang yang konsisten itu apa? Di sini punya arti juga continue. Yang mengerjakan itu terus menerus. Ini dasar dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang konsisten juga memang endure. Artinya apa? Dia bisa bertahan. Amin Bapak Ibu. Mau tetap tinggal, mau tetap setia. Mau mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan atas hidup kita itu apa? Terus menerus. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Mau tetap melayani Tuhan, mau tetap mencintai Tuhan, kerjakan itu.
terus menerus. Ya. Konsisten berarti juga kita tetap tinggal, Bapak Gembala 2 minggu yang lalu bahas ya, orang yang konsisten itu ya harus tetap melekat kepada Tuhan ya, tetap tinggal, tetap melekat pada pokok anggur ya, terus menerus dan tidak mudah menyerah ya. Next berikutnya Bapak Ibu ya. Mari kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi ya bahwa hanya berapa Bapak Ibu? 1 orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus apa Bapak Ibu? Harus bisa menguasai dirinya dalam apa? Dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita yang konsisten di dalam Tuhan, tetapi kita memperoleh apa? Suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku apa Bapak Ibu? Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, Bapak Ibu. Di sini belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Seorang atlet, ya, kalau dia mau menjadi seorang winner, menjadi seorang pemenang, dia harus apa Bapak Ibu? Di sini katakan, memang banyak orang ikut dalam perlombaan itu, tetapi kita perlu tahu, hanya berapa? Hanya 1 orang yang jadi winner. Kenapa pelari ini supaya dia bisa berhasil? Yang dia lakukan apa? Dia terus berlari terus. Kalau gagal ya dia latih terus, ya dia berlatih terus. Lebih fokus kekurangannya apa? Seperti itu. Ya. Tapi itu kalau kita lakukan terus menerus, di sini katakan kamu akan mendapatkan hadiah, kamu bisa jadi winner. Dalam hidup ini baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, kita kalau kita nggak lakukan terus menerus, Anda nggak pernah jadi pemenang. Amin. Lakukan terus menerus supaya seorang atlet ini dia menjadi pemenang. Engkau harus bisa menguasai dirimu, harus melatih terus, menguasai seluruhnya. Nah, ini penting sekali. Konsisten itu penting. Ya, saya browsing di internet kemarin ada suatu statement yang luar biasa. Dia katakan konsisten is the key, ya. Bahwa konsisten adalah sebuah kunci sukses dalam hidupmu. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Jangan setengah-setengah, ya. Jangan berhenti di tengah jalan, tapi lakukan apa? Terus menerus. Amin. Om Tios mau Om Tios? Ya, kita sama-sama melayani Tuhan terus menerus, ya. Om Tios ini ya senior saya, ya. Dia guru saya sekolah minggu di Pemuda. Tapi puji Tuhan, hari ini masih sama-sama bersama kita, ya. Kita mau sama-sama belajar, terus melayani Tuhan, terus cinta Tuhan, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Next berikutnya, ada statement yang luar biasa, ya. Di sini dikatakan, next, dikatakan, success doesn't come from what you do occasionally, but what you do consistently, Bapak Ibu. Jadi sukses itu tidak dapat, ya, tidak datang dari apa yang kamu lakukan cuman kadang-kadang. Tapi sukses itu, ya, itu kamu dapatkan waktu engkau bisa apa? Bisa konsisten. Kalau engkau lakukan nggak konsisten, kamu nggak bisa. Karena itu sukses doesn't, ya, come from, ya, sukses itu bukan datangnya dari apa yang kamu lakukan cuman kadang-kadang, cuman sekali 2 kali. Hidup kita dibentuk itu bukan kamu lakukan cuman kadang-kadang, sekali 2 kali, cuman 1 bulan, cuman 1 tahun. Tapi sesuatu yang kamu kerjakan terus menerus bertahun-tahun, engkau akan menjadi orang yang expert Bapak Ibu. Istri saya ini dulu cuman bisa buat puding, ya. Pudingnya itu cuman puding warna coklat sama putih. Bikin tuh cuman 2 puding. Tapi karena dia bertahun-tahun mulai ikut mamanya di SMP, bantu bikin puding, sama waktu COVID juga dia bantu terus buat dilakukan itu terus menerus bertahun-tahun Bapak Ibu. Orang itu kalau lakukan sesuatu Bapak Ibu, ya, itu bertahun-tahun engkau akan menjadi orang yang ahli. Amin. Karena istri saya itu dilakukan terus menerus, dia trial terus, dia coba terus.
dia jadi orang yang expert. Kalau buat puding itu macam apa, minta apa aja bisa. Nah Tuhan mau itu hidupmu itu. Bisa jadi the winner, jadi orang yang luar biasa. Bukan jadi orang yang setengah-setengah. Ya. Jangan jadi orang itu ya gini, jangan jadi orang yang setengah jadi gitu ya. Jangan kalau jadi dokter itu dokter umum. Jadilah dokter spesialis. Amin. Nah ini yang Tuhan rindukan setiap kita ya. Next berikutnya, kenapa kita harus konsisten? Ini Bapak Ibu ya, kita baca sama-sama coba Bapak Ibu. 1, 2, 3. Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada langkah besar tidak konsisten. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak kita itu sukanya maunya itu yang besar. Betul atau betul Bapak Ibu? Maunya memulai sesuatu pelayanan yang gereja yang besar. Itu cocok dengan spek saya, cocok dengan panggilan saya. Kalau jemaatnya cuma satu, saya punya teman saya di Banyuwangi, dia panggilannya Tuhan perintahkan Pak, melayani orang gila. Loh Tuhan saya itu sekolah Alkitab jauh-jauh ngambil S1, S2 sampai doktor. Loh, ngelayani kok suruh ngumpulkan orang gila di pinggir jalan. Enggak di gereja. Tapi puji Tuhan ya, teman saya di Banyuwangi Kak Rizky ini, akhirnya dia hidup dalam panggilan Tuhan. Dia pungut itu orang gila di pinggir jalan. Di stopan, dipungut, dimandikan, dirawat, dikumpulkan Bapak Ibu. Wah luar biasa Bapak Ibu. Suatu saat ada orang yang dirawat ini, orang gila ini sudah sekitar 15 tahun. Suatu saat apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang gila ini dirawat, orang gila itu sembuh Bapak Ibu. Dia lakukan enggak mudah Bapak Ibu. 15 tahun mandikan orang gila, ngerawat orang gila, melayani orang gila, enggak ada uangnya, enggak ada apa-apanya. Orang ngomong kamu itu gila. Ngurusi orang gila, kamu nanti bisa jadi gila sekali. Tapi puji Tuhan setelah orang itu sembuh Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang itu akhirnya ditanyai, rumahmu mana? Rumah saya Jakarta Om. Dia baru sadar, ternyata orang gila ini anak seorang haji. Wah luar biasa. Akhirnya sama Bapak Gembala ini, coba kamu boleh pulang ke Jakarta. Setelah dia pulang, papa mamanya nangis luar biasa. Dipikir anak itu hilang di pasar 15 tahun yang lalu sudah mati Bapak Ibu. Ternyata anaknya masih hidup. Dia ajak orang tuanya itu datang. Teman saya itu sudah ngelayan di gereja, orang gila dikumpulkan, jemaahnya itu dulu orang-orang gila. Akhirnya datang di gereja ini. Bapaknya menangis, terima kasih sama teman saya nih Pak Rizky. Peluk luar biasa, terima kasih engkau sudah selamatkan anak saya. Gembala saya katakan, Bapak kalau mau bawa anakmu kembali ke Jakarta boleh. Dia mau jadi orang muslim lagi, saudara sepupu kita boleh, silakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini akhirnya sama bapaknya enggak dibawa pulang. Anak ini dulu yang mati sekarang hidup. Biar dia tetap menjadi orang Kristen. Akhirnya keluarga ini terima Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Perlu apa Bapak Ibu? Perlu konsistensi. Bukan sesuatu yang besar. Berapa banyak kita itu gini, maunya melakukan sesuatu yang besar, yang kelihatan. Manusia itu seringkali melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan itu melihat hati kita Bapak Ibu. Walaupun itu kecil, walaupun itu tidak dilihat orang, kalau engkau lakukan sungguh-sungguh itu untuk Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Akan membuahkan apa? Hasil yang lebih baik daripada langkah yang besar tapi apa? Tidak konsisten. Enggak ada hasilnya. Orang Chinese katakan apa? Boje. Apa Bapak Ibu? Boje. Percuma. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan rindu apa yang kita lakukan, kita bisa finishing well. Bukan cuma setengah-setengah. Sampai akhir. Saya tuh hari ini Bapak Ibu ya, pilot sudah enggak punya apa-apa. Tapi apakah saya mau tetap melayani Tuhan, tetap cinta Tuhan? Ya, saya kemarin sepanjang hari ngurusi ya orang cerai di Surabaya, melayani di Surabaya Bapak Ibu. Secara daging saya enggak kuat, tapi saya mau terus, ya puji Tuhan Bapak Gembala. Saya mau terus ya, kondisi apapun,
walaupun banyak orang merendahkan, walaupun banyak orang menghina. Saya katakan yang penting Tuhan lihat hati saya. Saya enggak lihat manusia, saya lakukan terus menerus Bapak Ibu. Saya pun Bapak Ibu ya, saya mengajar di sekolah Alkitab di Pacet Bapak Ibu ya. Kondisi sulit rasanya mau berangkat aja enggak ada. Saya bakti hampir 9 tahun Bapak Ibu. Saya seringkali mengeluarkan air mata Bapak Ibu. Waduh rasanya enggak kuat Tuhan, banyak masalah. Tapi saya terus lakukan, saya bakti, saya sudah lakukan ini 9 tahun Bapak Ibu. Orang enggak lihat Bapak Ibu, tapi Tuhan lihat hidup saya Bapak Ibu. Waktu saya cukup, saya punya, saya bisa melayani Tuhan. Tapi waktu saya kekurangan, saya masalah Bapak Ibu. Apakah engkau tetap cinta Tuhan? Tapi waktu saya lakukan itu konsisten, terus menerus. Ada kasih karunia demi kasih karunia. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua yang tertutup hari ini oleh Tuhan bukakan. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Oke ya, next berikutnya. Kenapa kita perlu konsisten Bapak Ibu ya? Ketekunan dalam melakukan langkah-langkah ya diperlukan secara konsisten ya. Jadi melakukan sesuatu perlu ketekunan secara konsisten, bukan terus apa? Berubah-ubah. Ini yang saya alami Bapak Ibu, saya bingung mau kerja apa gitu Bapak Ibu. Ternyata saya bingung, kerja beras belum dikerjakan ganti lagi, jualan sepeda belum ini ganti lagi lah. Orang yang konsisten itu gini, bukan yang terus berubah-ubah. Cari satu dari Tuhan, engkau kerjakan itu konsisten terus menerus. Nah ini boleh memberkati saya ya. Saya harus tahu mana yang menjadi passion saya, mana yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun itu kecil Bapak Ibu. Tapi kalau engkau lakukan terus menerus, pasti membuahkan hasil. Pasti sukses. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini enggak tahu Bapak Ibu. Yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu mungkin kecil, mungkin enggak kelihatan. Apakah engkau masih melakukan dengan konsisten Bapak Ibu? Jadi penting ya kebenaran ini ya. Next berikutnya di sini katakan bagaimana Bapak Ibu berikutnya ya, karena waktu ya. Bagaimana supaya kita ini bisa konsisten Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita itu punya ketetapan hati, keteguhan hati, melakukan sesuatu itu terus menerus, tidak berhenti di tengah jalan, tapi kita bisa finishing well. Yang pertama yang dibahas oleh Bapak Gembala, ini poin yang penting saya mau bahas lain, tak pikir ini sumbernya. Jadi orang kalau bisa konsisten harus terus apa? Punya hubungan yang dalam bersama Tuhan. Bapak Gembala kemarin katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ranting itu harus melekat kepada pokok anggur karena ranting tidak dapat berbuah sendiri. Begitu juga hidupmu, kalau hidupmu tidak melekat kepada Tuhan, tidak tinggal pada pokok anggur, kamu akan mati dan tidak akan pernah berbuah. Jadi supaya kita bisa konsisten, hiduplah bangunlah hubungan dalam Tuhan, hubungan yang dalam bersama Tuhan. Punya intimasi bersama Tuhan Bapak Ibu. Saya ini seorang pemuji ya, istri saya itu seringkali mau doa gak doa nyanyi gak barbar. Dia gak tahan. Tapi saya tuh seperti si Ana ya, suka pemuji. Jadi kadang saya itu dengan pujian itu saya boleh ngalami Tuhan. Istri saya nunggu kok gak barbar nyanyi sekali, enggak 2 kali, 3 kali, tak tunggu-tunggu, ini doa, bas, ini kerjain setelah ditunggu orang. Tapi ternyata untuk hidup dalam hadirat Tuhan, punya intimasi dengan Tuhan, itu kita perlu bangun manusia batinia kita. Ada truth, worship, dan fellowship. Truth lewat kebenaran firman Tuhan. Worship lewat apa? Pujian. Karena Tuhan bertahta di atas pujian. Saya kadang bingung berdoa, kadang gak punya kekuatan, saya cuma memuji Tuhan. Tiap pagi seringkali saya memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu saya nggak bisa, saya nggak kuat, terus saya bangun keintiman bersama Tuhan. Lewat kebenaran, lewat pujian. Dihina orang, dicaci maki orang, diusir orang, saya cuma memuji Tuhan. Saya mengalami sukacita dalam Tuhan. Saya mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Saya bisa melakukan terus menerus Bapak Ibu. Karena perlu engkau terus bangunin. Intimasi bersama Tuhan, keintiman bersama Tuhan itu penting.
harus terus melekat pada pokok anggur. Masalah apapun, kondisi apapun, terus mau setia beribadah Bapak Ibu, senang tidak senang ada masalah. Hari ini Bapak Ibu, saya masih ada di tempat ini Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya yang sudah ada yang tinggalkan gereja ini. Tapi saya senang ada masalah apapun. Saya tetap tinggal di sini Bapak Ibu. Pohon itu kalau pindah-pindah terus Bapak Ibu, gak pernah bisa bertumbuh, mati tambahan. Saya pun saat ini kadang tinggal di Ngunut, kadang tinggal di Pare Bapak Ibu. Saya kadang dari Ngunut harus ke Pare. Saya mau terus melekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau? Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam pujian, hidup dalam persekutuan seperti ini. Ya. Mari kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan berbunyi demikian, ya. Supaya kita bisa konsisten, kita harus apa? Terus tinggal di dalam Tuhan, ya. Terus punya hubungan intim dengan Tuhan. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam apa Bapak Ibu? Membaca kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu, apa? Hiduplah di mana? Di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, apa Bapak Ibu? Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bapak. Engkau terus tinggal, punya hubungan yang dalam, yang intim bersama Tuhan, supaya Pak, hidupmu itu ada kemajuan yang nyata. Bapak. Tetap melayani, yang musik tetap melayani. Semakin kau layani, semakin terus menerus kau jadi orang-orang yang luar biasa. Pemain musik di Tiberias enggak kalah sama gereja-gereja lain. Ya Ki ya, luar biasa teman-teman ini. Ya, orang Pare ini kalau dibawa keluar GBD Tiberias itu, wah, pinter-pinter Bapak Ibu. Musiknya enggak kalah sama orang-orang kota. Luar biasa, pinter-pinter ini. Tapi kan apa? Dipakai bertahun-tahun. Ya Kiki, Novan, teman-teman Agustin ngelayan di gereja. Ya. Berapa tahun Kiki sudah di gereja? Main musik? Kurang lebih? Berapa? Berapa Ki? 15. 15 tahun Bapak. Seunian Bapak Ibu. Bayangkan, kalau itu dilakukan. Dia expert kan apa? Bukan cuma setahun, 2 tahun. 15 tahun Bapak Ibu. Wes pokoknya kentrung terus Bapak Ibu. Tuhan pakai, itu luar biasa ya. Jadi itu yang pertama supaya konsisten terus kau bangun keintiman bersama Tuhan. Supaya apa? Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang ya. Terus apa? Bertekunlah dalam semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Mau terus punya keintiman bersama Tuhan. Terus punya hubungan yang dalam bersama Tuhan. Mau Bapak Ibu? Supaya engkau punya spirit. Supaya engkau punya kekuatan. Supaya engkau bisa konsisten. Amin. Oke, yang kedua ya. Bagaimana supaya kita bisa konsisten? Yang pertama apa? Di dalam Efesus 4 ayat 13 katakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan apa Bapak Ibu? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Allah. Orang itu bisa konsisten kalau orang itu sudah apa? Dewasa. Tanya sebelahmu, kamu sudah dewasa belum? Kamu? Kalau anak-anak itu gitu, Tinus itu, kerja harus dibangunkan, kadang bisa bangun 1 hari, 2 hari. Ya nanti 3 hari tidur, masuk kantor jam 12, bangunin lagi. Style baker kadang bisa, kadang enggak, kadang dilakukan. Kadang kalau senang ya dilakukan, enggak senang ya enggak dilakukan. Kadang kalau lagi mood ya dilakukan. Tambah kalau mood buka kantor itu, kantor jam 8, buka jam 7. Kalau mood, kalau enggak mood, buka jam 2, mau tutup itu baru buka ke kantor. Itu karena
Tapi orang yang bisa konsisten itu orang yang mengalami kedewasaan penuh. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus dewasa Bapak Ibu. Itu tanda kita orang yang dewasa itu orang konsisten. Next, berikutnya dikatakan. Ya, kata dewasa itu adalah dalam bahasa aslinya punya arti perfect man. Ya, kata telios yang artinya apa? Completeness. Artinya apa? Lengkap dalam pertumbuhan karakter, mental dan moralnya. Orang itu bisa konsisten kalau dia sudah dewasa, punya pertumbuhan yang lengkap antara karakter mental dan moralnya. Juga punya arti perfect. Yang artinya apa? Orang yang dewasa itu orang yang sempurna. Punya kedewasaan. Of full age, punya dewasa. Jadi menurut Rasul Paulus, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau engkau mengalami kepenuhan Kristus, ya, kau bisa menjadi orang yang konsisten. Ini tegur saya juga Kak Robert ya. Wah, saya kadang-kadang renungan itu bisa bolong juga. Tapi puji Tuhan ya, saya bersama istri saya ya, lagi ngelayani orang, ayo baca firman ya terus. Jadi kadang konsisten itu juga perlu yang namanya tuh kita memuridkan. Waktu kita melayani orang ya, kita harus punya fathering sonship. Kita juga punya mentor, kita juga punya apa? Anak buah. Waktu kita ngelayani, mosok nyuruh ya, orang yang kita layani, yang murid kita suruh renungan, suruh disiplin rohani, gurunya gak disiplin rohani. Akhirnya ya sungkan wis. Jadi repot kadang bikin renungan itu jam 1, jam 2 ngantuk-ngantuk ya bikin pokoknya. Ya, jadi perlu itu ya, perlu kedewasaan ya. Karena kedewasaan tidak diukur dari usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Kalau engkau dewasa, engkau apa? Engkau bisa melakukan tanggung jawab. Banyak di sini ada statement yang luar biasa. Growing old without growing up. Anda itu bisa bertumbuh semakin tua. Tapi apa? Tanpa kedewasaan. Ketok itu tapi masih kanak-kanak. Di sini enggak ada. Di sana banyak. Jadi jangan Anda cuma tua aja, tapi enggak dewasa. Jangan jadi jemaat yang cuma tua, cuma saya nih loh orang senior, umur saya sudah 60-70 tahun. Saya sudah banyak makan dan garam, tapi masih kanak-kanak Bapak Ibu. Orang yang dewasa itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma Anda bertumbuh tua tanpa growing old without growing up. Ya. Oke, next berikut katakan, ternyata ya saya belajar dari bahasa aslinya, orang yang mengalami kedewasaan penuh itu adalah sudah menjadi dewasa, yaitu apabila ia sudah dapat mendisiplinkan diri. Bapak Ibu sudah bisa disiplin? Sudah bisa ya ibadahnya, saya ini maaf Kak Robert ya Bapak Gembala, sering terlambat. Nah ini enggak disiplin. Di gereja wis mau firman baru datang. Ya kadang saya itu karena kondisi ya pekerjaan, ya kadang masih dari luar kota gitu ya. Datang mama ibadah 4:30, datang itu baru kurang 5. Mau mandi cepat-cepat melayu-melayu, begitu mau berangkat tiba-tiba listriknya ya mati, gak bisa mandi, telat meneh itu. Mau berangkat tiba-tiba nunggu anak saya gak selesai-selesai, telat meneh. Jadi orang yang dewasa itu perlu apa? Mendisiplinkan diri. Orang yang dewasa itu menunjukkan apa? Tekun. Lah dewasa itu isa disiplin, isa tekun. Ini orang yang dewasa itu tahan menderita. Amin. Gak gampang ceklekan, dikit-dikit libur, dikit-dikit wis gak gereja-gerejaan, dikit-dikit kena masalah, dikit wis gak ngelayan-layani, gak tuhan-tuhanan. Gak tahan menderita, ya. Saya ini sudah Bapak Ibu bersama istri saya itu dihina orang, gak dipercaya orang, ya. Pernah digoblok-goblok nih orang, ya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ya, never give up. Amin. Bisa disiplin, menunjukkan ketekunan, tahan menderita ini. Bertanggung jawab. Berikutnya, orang yang bisa konsisten adalah orang yang dewasa itu bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu penting ya. Next berikutnya. Yang ketiga Pak Ibu, jadi yang pertama untuk kita bisa konsisten, kita harus bangun hubungan yang dalam bersama Tuhan, punya intimasi dengan Tuhan. Yang kedua apa? Supaya kita bisa konsisten, kita harus bertumbuh mengalami kedewasaan penuh.
Karena orang yang dewasa itu orang yang bisa disiplin, orang yang dewasa orang itu yang punya ketekunan, orang yang dewasa orang itu tahan menderita, orang yang dewasa orang itu punya tanggung jawab, orang yang dewasa berikutnya apa? Orang yang bisa menguasai diri. Karena itu untuk Anda bisa konsisten, yang terakhir yaitu apa? Anda harus perlu apa? Seorang atlet tadi supaya dia bisa menjadi seorang the winner, seorang pemenang, dia bisa finishing well, dia perlu terus berlatih. Dan apa? Menguasai diri, Bapak Ibu. Penguasaan diri itu penting, Bapak Ibu ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan apa Bapak Ibu? Menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak, Bapak Ibu. Jadi supaya konsisten itu perlu dilatih, Bapak Ibu. Next berikutnya. Ini Bapak Ibu ya, saya tidak malu, next ya. Biar enggak dengar dari orang, ya. Pada tanggal 21 Desember 2022 Bapak Ibu, saya dimasukkan ke koran dinyatakan pilot Bapak Ibu. Ya, semuanya habis, 5 mobil saya jual semua aset saya jual semua ya. 1 rumah pun enggak ada, bahkan pada tanggal 6 Oktober Bapak Ibu, kantor saya yang merah itu di Madiun Bapak Ibu. Di depan BCA itu pun harus disita. Kantor pusat saya, ya, Novan itu tahu, Kiki juga, di Jalan Imam Bonjol Kediri harus disita semua. Habis entek resik, Bapak Ibu. Saya kalau hari ini disita sama ya, kalau ada lelang laku, saya enggak tahu saya harus pergi kemana, Bapak Ibu. Tapi mau enggak saya ini melayani Tuhan terus? Mau enggak saya cinta Tuhan terus? Apakah saya mau melayani Tuhan terus menerus? Mau konsisten? Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, Tuhan izinkan masalah yang saya hadapi Bapak Ibu ya. Saya 2022 harus pilot semuanya habis, urusan dengan pengadilan ya negeri. Ya digugat urusan dengan pengadilan niaga, belum selesai. Dia audit kantor pajak, kenakan 1 miliar. 1 miliar saya merasa keberatan banding ke Kanwil Malang, dikenakan 2 miliar 750. Ya saya enggak mampu, kalau enggak mampu kamu banding aja ke pengadilan pajak. Ya saya kenakan 400 juta, kalau kalah kamu tak kenakan 5 miliar. Mate pisan. Wes urusan pajak, urusan pengadilan, dipanggil polisi, aduh. Rasanya kayak wis mau menyerah Bapak Ibu. Lah terus punya masalah urusan dengan kepolisian, dengan Mabes Polri Bapak Ibu. Bahkan orang-orang enggak suka sama saya difitnah karena katanya melarikan uang 30 miliar diperiksa, katanya mau dipidanakan. Saya nyerah. Kebenaran itu yang memerdekakan. Kalau saya memang nyuri, periksa semua. Ujung-ujungnya minta uang. Jangan takut, orang itu kalau benar jangan takut. Jokowi katakan apa? Siapa takut? Gitu ya. Ya, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ternyata Tuhan izinkan masalah dalam hidup saya, itu Tuhan tujuannya apa? Next berikutnya. Dia ingin melatih hidup saya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu, kesulitan dalam hidupmu, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Katakan jangan pernah menyerah. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Kalau hari ini saya habis, ya saya jatuh, saya percaya. Orang benar sekalipun jatuh 7 kali, firman Tuhan katakan apa? Saya pasti bangkit lagi. Amin. Kalau Anda hari ini jatuh, jangan pernah menyerah. Tuhan izinkan untuk melatih hidupmu Bapak Ibu. Supaya apa? Engkau kuat. Supaya engkau tahan uji. Amin. Tuhan rindu engkau menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tahan uji. Firman Tuhan katakan, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Tuhan izinkan masalah apapun, Tuhan minta apa? Engkau terus konsisten, engkau tetap tekun, tetap bertahan. Supaya apa? Ketekunan itu menghasilkan apa? Tahan uji. Saya ketemu Pak Junedi kemarin cerita. Dia pun punya masalah dengan saya, dia katakan, wah Sen, kalau saya habis semua wes lah modar ya wes percuma urip gene artine aja. Dia ngomong, kamu kok bisa ya? Saya punya Tuhan Mas Yan. Amin. Ya jadi itu ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Masalah yang Tuhan izinkan itu untuk melatih kita. Orang konsisten itu perlu dilatih Bapak Ibu. Enggak gampang. Anda kalau coba jatuh lagi, enggak bisa lagi, gagal lagi, ulangi. Ya.
di komunitas Christian Management ajarin kami ya, kalau renungan 4M itu ya, kalau dijalankan 49 hari. Jadi kalau hari pertama bisa baca, kedua, ketiga, keempat, seminggu gagal, berhenti, harus ulangi dari awal. Sudah coba hampir 30 hari, ternyata besok bolong lagi, ulangi lagi dari awal, sampai terus menerus gak pernah putus, sampai 49 hari. Sesuatu yang dilakukan terus menerus itu akan menjadi habit. Waktu saya lakukan terus menerus selama 49 hari Bapak Ibu, tiba-tiba apa yang terjadi? Saya begitu bangun tidur jebret, baca firman, jadi habit, jadi kebiasaan. Amin Bapak Ibu. Perlu terus tekun, menimbulkan tahan uji dan apa? Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, next Bapak Ibu ya. Yang penting supaya konsisten perlu apa? Perlu terus dilatih, perlu ketekunan supaya engkau menjadi orang yang kuat, orang yang tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, berikutnya perlu apa? Penguasaan diri supaya bisa konsisten. Penguasaan diri ini berhubungan dengan apa? Emosi Bapak Ibu ya. Berapa banyak seringkali kita tidak bisa menguasai diri Bapak Ibu. Waktu saya dalam krisis, dalam masalah, dalam kesulitan, banyak masalah yang menimpa saya, sampai saya itu sama istri saya itu sampai gini, rasanya capek ya wes, rasanya lelah. Orang kalau capek, lelah itu kayak gini, nggak mau melakukan apa-apa. Sembarang itu males Bapak Ibu. Wes mau itu wes, sampai itu seperti itu. Tapi seringkali apa? Orang dalam waktu saya kondisi seperti itu, ini yang saya pernah alami Bapak Ibu. Seringkali saya nggak bisa menguasai diri Bapak Ibu. Saya menjadi orang yang sensitif, ya. Saya mudah marah, mudah emosi. Kalau engkau nggak bisa, Bapak Ibu, menguasai dirimu, engkau nggak mungkin bisa konsisten. Kok ngurusi orang atau Tuhan, ngurusi dirinya sendiri aja nggak bisa. Ngurusi hidup aja susah, kok ngurusi orang, Tuhan kok ngelayani orang. Dihina orang, dibodoh-bodohin orang, nggak dipercaya orang, direndahkan orang. Kondisi sudah nggak punya apa, nekat. Oh kamu, ini kalau nggak punya kebenaran. Terus maunya nekat tok ae wis. Karena itu Bapak Ibu, penguasaan diri itu penting. Tirukan saya apa? Penguasaan diri itu penting. Amin. Jagalah hatimu, dalam kitab Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Perlu engkau jaga ya hatimu, hati pikiranmu, engkau bisa menguasai diri. Karena penguasaan waktu engkau bisa menguasai diri apa? Engkau bisa konsisten. Saya belajar untuk bisa mengendalikan diri. Tadi mau kurang maaf ya, minus 2 menit lagi ya Kak Robert ya. Orang yang bisa menguasai diri itu dia punya keseimbangan, punya balancing. Orang yang bisa menguasai diri itu punya ketenangan. Kalau engkau nggak bisa menguasai diri, engkau nggak bisa tenang. Orang lah nggak tenang, nggak bisa berpikir benar. Kalau kena masalah, engkau perlu apa? Penguasaan diri supaya apa? Engkau punya ketenangan. Engkau menguasai diri supaya apa? Punya tekad, ya, punya determination, ya. Berikutnya orang yang punya penguasaan diri, orang punya keyakinan, dia punya confident, rasa percaya diri. Orang yang bisa menguasai diri, dia punya kemauan yang keras, dia punya willpower, itu Bapak Ibu. Jadi penting sekali firman Tuhan di dalam Amsal 25 ayat 28 sebagai ayat terakhir firman Tuhan katakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri, yang tidak dapat menguasai diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau Anda nggak bisa menguasai dirimu, apa saja yang kau bangun hancur. Seperti kota yang roboh temboknya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita perlu konsisten? Jadi ada 3 hal sebelum saya tutup ya untuk kita bisa konsisten. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bangun hubungan yang dalam bersama Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Yang kedua supaya kita bisa konsisten apa? Kita harus punya kedewasaan penuh. Orang yang dewasa itu orang yang bisa disiplin, ya. Orang yang bisa apa? Punya ketekunan, orang yang bisa tahan menderita, orang yang bisa bertanggung jawab, orang yang bisa menguasai diri, ya. Bahkan yang ini ya berkat yang kita dapat waktu kita bisa konsisten BPU yang kita dapatkan, waktu engkau bisa konsisten hidupmu bisa maksimal. Ya, waktu engkau bisa konsisten, engkau bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidupmu.
Apa yang menjadi rencana Allah, tujuan Allah dalam hidupmu ya, Anda bisa maksimal. Berikutnya apa? Kalau Anda konsisten, Anda bisa menjadi orang yang punya komitmen dan punya konsekuensi. Berikutnya, orang yang konsisten, orang itu hidupmu akan berbuah. Hidupmu bisa bermultiplikasi. Ya, pemain musik bisa maju ke depan. Ya, sebelum saya akhiri, ya ada statement yang luar biasa. Ya, mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ya. Menurut Tony Gaskin, Bapak Ibu ya, consistency is the key. If you can't be consistent, then you can't be anything, Bapak Ibu. Penting, Bapak Ibu ya. Tony Gaskin katakan ya, konsisten adalah sebuah kunci ya. Jika Anda tidak dapat konsisten, maka apa? Kamu tidak mendapat apa-apa. Waktu engkau enggak konsisten, Bapak Ibu, engkau enggak bisa dapatkan sesuatu dalam hidupmu. Kamu enggak jadi apa-apa, Bapak. Tuhan ciptakan setiap kita punya suatu destiny, tujuan, Bapak Ibu. Engkau ciptaan yang mulia, Bapak Ibu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan kepingin engkau jadi sesuatu sesuai dengan tujuan Allah. Tuhan rindu ya, engkau terus konsisten. Waktu engkau tidak konsisten, kamu tidak jadi apa-apa. Hidupmu lo gak jadi apa-apa, Bapak Ibu. Gak ada artinya. Mari kita angkat satu pujian, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari angkat pujian dikatakan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari angkat pujian ini. Angkat pujianmu, katakan ku tahu. Mari sembah Dia. Hidupmu adalah berharga di mata Tuhan. Mungkin saat ini banyak orang merendahkan hidupmu. Banyak orang menghina hidupmu. Banyak orang tidak percaya atas hidupmu. Tapi engkau adalah biji mata Allah. Engkau adalah Tuhan ciptakan engkau untuk menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Hidupmu adalah kepala. Engkau adalah warga negara kerajaan surga. Engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah bangsa yang kudus. Engkau adalah umat kepunyaan Allah. Hiduplah konsisten supaya hidupmu sukses, supaya hidupmu sesuai dengan tujuan Allah, supaya hidupmu berbuah. Ku tahu hidupku berharga di penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Katakan ku tahu, mari sembah Dia, puji Dia. Engkau adalah orang-orang yang berarti bagi Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Kerjakan terus panggilan Tuhan, terus melayani Tuhan, terus cinta Tuhan. Hidup dalam kerajaan Allah. Tuhan akan angkat kau. Ada kasih karunia, ada berkat, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Haleluya. Kami serahkan Bapak Gembala. Hidupku
Haleluya, haleluya. Haleluya. Penyembahan ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan ciptakan setiap kita Bapak Ibu punya suatu tujuan. Kita adalah ciptaan-ciptaan yang mulia. Tuhan ingin hidupmu maksimal sore hari ini Bapak Ibu. Tuhan rindu hidupmu sesuai dengan tujuan Allah, tujuan penciptaan. Hidupmu menjadi terang dan garam. Tuhan rindu hidupmu berbuah. Hidupmu berbuah. Hidupmu boleh menjadi berkat. Hidupmu bisa bermultiplikasi. Berapa banyak hidupmu konsisten, stagnan. Engkau berhenti. Kerjakan terus. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu mungkin kecil saat ini Bapak Ibu. Tapi kerjakan itu terus menerus. Terus bangun keintiman bersama Tuhan. Teruslah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, yang mengalami kedewasaan penuh. Yang bisa disiplin diri, yang bisa bertanggung jawab, yang tidak mudah menyerah, dan bisa menguasai diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu sore hari ini Tuhan. Setiap kami yang lemah boleh Engkau kuatkan, yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan. Waktu kami lakukan apa yang Engkau percaya di tangan kami sekalipun kecil, tapi kalau kami kerjakan terus menerus Tuhan, kami percaya Engkau buat kami semua berhasil. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan yang bertugas. Puji nama Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jansen yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan dengan kasih Kristus, nanti Ibu Syana akan doa untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur sore hari ini kalau kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang terus akan tinggal dalam hidup kami dan terus akan menguatkan langkah-langkah kami dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri Engkau akan kembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hari ini tidak mampu, kami percaya di lain waktu kami akan memberi Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi So
untuk pengumuman, mulai minggu depan ibadah hanya 3 kali. Ibadah pertama mulai pukul 5:30 pagi dan ibadah kedua pukul 9 pagi dan ibadah yang ketiga pukul jam 5 sore. Nah, ibadah hanya 3 kali. Nah, puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah pada sore hari ini kami diberkati, kami dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan. Untuk kami tetap melangkah setia di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami tetap setia, ketika kami terus berseru kepada Engkau, mengandalkan Engkau, menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Apapun permasalahan yang kami hadapi, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ada kemenangan, ada pemulihan dalam kehidupan, dalam segala aspek kehidupan-Mu. Janji-janji Tuhan akan nyata. Oleh karena itu firman-Mu mengatakan tetaplah konsisten, tetap setia, tetap taat, tetap ikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Tuhan membuat, mengubahkan, membalikkan keadaan kehidupan kita semua. Dan kita percaya pertolongan Tuhan tidak berubah, akan terus nyata dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Marilah kita semua membawa segala berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, membungkus, melingkupi, menyertai kehidupan kita semua. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati, bahkan kuasa yang dahsyat menyertai kehidupan kita semua. Untuk kami tetap melangkah konsisten mengiringi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Mulai sekarang, esok sampai Maranatha kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.